Singan. Ibu Niki bawakan firman Tuhan dan Ibu Aeng sebagai pemain musik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Salam semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Masih ada suasana tahun baru kan? Masih ada kuenya enggak di rumah? Masih. Iya. Nanti Ibu Grace, Kakak Tri datang ke rumah loh sama Ibu Cici. Terbuka enggak rumahnya ya? Terbuka. Terbuka, iya. Kami nanti tiba-tiba datang ya nak ya untuk melihat adik-adik semua bagaimana di rumah. Apakah sukacita di dalam tahun yang baru ini? Ada sukacita? Amin. Mengawali tahun ini, Ibu rindu semua anak-anak juga menyambut Tuhan Yesus dengan gembira. Ada ya Kak ya? Gembira. Bagaimana gembira? Ada yang bersedih? Tidak, gembira. Gembira semuanya kan? Ibu gembira loh. Ibu Grace gembira enggak? Gembira. Siapa di sini yang waktu tanggal 1 itu tidak hujan di rumahnya? Ada enggak? Hujan kan? Semua kedapatan hujan, itu namanya hujan berkat. Kita disuruh berdiam diri di rumah untuk menikmati suasana tahun baru dengan keluarga. Cicipi makanan sama mama papa. Jadi awal ini ibu mau ngajak kita semua bergembira. Ya sebelumnya adik-adik semua duduk yang rapi. Ada yang belum mandi enggak? Ibu Grace sudah mandi belum? Sudah. Sudah Kakak Tri? Iya, kita kalau mau ikuti ibadah online kita harus mandi. Tidak boleh apa lagi? Tidur-tiduran. Tidak boleh makan-makan. Bagaimana kita di gereja itu kita lakukan di rumah. Ya, Ibu rindu semua duduk yang rapi. Untuk itu kita awali, kita berdoa dulu ya nak ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ikuti Ibu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali Bapa untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami bersyukur dalam mengawali tahun ini. Kami masih dalam keadaan sehat. Biarlah Engkau pulihkan keadaan kami Bapa. Dengan virus yang sedang melonjak lagi. Biarlah kami semakin percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Biarlah kami semakin percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta kami. Awali ibadah kami ini sampai akhir ya Bapa. Awal ibadah kami sampai akhir ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Siapa sini yang pagi hari ini mengucap syukur pada Tuhan? Kak Grace? Saya. Iya, Kak Tri pun mengucap syukur. Untuk itu kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya padamu Tuhan. Dengan sukacita ya nak, jangan ada yang tidur-tiduran. Semua harus bergembira, bersukacita. Biar di awal ini kita mendapatkan berkat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
memuji Tuhan. Semua bersorak? Semua bersorak. Sekali lagi, bersorak. Bersorak. Iya. Kita tidak boleh cemberut ya. Kita tidak boleh bersedih, tapi kita selalu ada sukacita. Ayo kita nyanyikan, adalah sukacita di hatiku. Semua memiliki sukacita ya. Tidak ada yang murung, tidak ada yang bersedih. Sukacita Di hatiku di hatiku, di hatiku adalah sukacita. sukacita di hatiku. Diberikan Dirikan Tuhanku, bersukacita. aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita angkat pujian kita ini, biarlah kita bersukacita di pagi hari ini. Tidak ada yang malas-malas ya nak ya. Tidak ada yang cemberut, tidak ada yang menangis. Semuanya harus tersenyum. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bersukacita. Kalau kita bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam Kita. Karena kalau kita tidak semangat akan mematahkan Semangat. mematahkan tulang. Karena hati yang gembira adalah Obat yang manjur. iya, hati gembira adalah obat yang manjur. Kita akan bergirang pada saat ini. Saya bergirang karena kita menyambuti awal tahun, kita harus tetap bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berikan sedikit dari Tuhan, siang malam selalu berdoa. Sekali lagi. Biarlah kita bergirang dengan sukacita ya nak ya. Kita berani jadi saksi karena Injil Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu berdoa. Ya, kita jadi saksi ya nak ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Boleh nanti di
diberikan kepada guru-guru sekolah minggu kalau orang tuanya ibadah ya nak ya. Kita akan angkat pujian kita, burung pipit tidak menanam, tetapi dia diberi makan. Jadi kita pun jangan sedih. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi kita angkat pujian kita percaya burung pipit aja dipelihara Tuhan, apalagi kita ya kan, kita adalah anak Tuhan yang sangat disayanginya. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah malas ya nak ya untuk memuji Tuhan. Kita katakan burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. ya, kita diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, semua sukacita sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangan, tunduk kepala. Kita undang Roh Kudus yang manis hadir di tempat ini. Ayo kita angkat pujian kita, Roh Kudus yang manis hadir sama kita. Setiap saat teduh, kita undang Roh Kudus untuk hadir. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan. ku mau mendengar Ku mau mendengar dan melakukannya setiap dan hari. melakukannya. Sekali lagi kita setiap katakan, ku buka hari. hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
lipat tangan, duduk yang rapi, tundukkan kepalanya, tundukkan hatinya di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu setia sampai saat ini bersama kami. Saat ini Bapa, setiap kami yang ada di sini, setiap anak-anak kami Tuhan ingin mendengarkan suara-Mu ya Allah kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian yang baik bagi kami, bahkan bagi anak-anak kami Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, halo semuanya adik-adik yang ada di rumah. Ya, Ibu senang sekali di tahun ini kita masih diberikan Tuhan untuk boleh bertemu kembali dengan sukacita, dengan sehat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ibu percaya semua anak-anak kami tetap rindu untuk boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online kita. Ya, memang sampai sekarang situasinya adik-adik kami belum memungkinkan untuk kita boleh langsung bertatap muka. Ya, masih tetap ibadah kita tetap online, tetapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Kuasa Tuhan tidak mengenal ruang waktu batas-batas tertentu, tetapi kuasa Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu, yang terbuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik kami yang terkasih, sebelum Ibu baca firman Tuhan kita, Ibu mau katakan selamat tahun baru, biarlah semua di tahun ini boleh semakin baik, semakin dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, Ibu percaya semuanya sudah pegang Alkitab. Ibu percaya semua sudah pegang Alkitab. Yang sudah bisa baca, kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Sudah dapat? Kalau begitu, Ibu akan membacanya, adik-adik kami boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, untuk memperlengkapi firman Tuhan ini, Ibu punya video cuplikan yang akan Ibu sampaikan bagi adik-adik. Nanti boleh setiap adik-adik kami memperhatikan ya, menyimak supaya boleh mengerti apa maksud dan tujuan video tersebut. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Oke, tadi sudah kita saksikan ya videonya ya. Nah,
saat ini sebelum kita membahas tentang video tadi, Ibu ambil tema kita minggu ini adalah mengampuni dengan lapang hati. Coba tadi kita lihat tadi siapa nama anak tersebut? Siapa namanya? Ya, Kaleb. Dia kenapa sih Kaleb itu, Nak? Ya, dia merusak mainan kakaknya ya. Dia merusak mainan kakaknya. Pernah nggak di sini kita merusak atau menghancurkan atau memecahkan sesuatu di rumah? Pasti pernah ya, Ibu juga pernah loh. Nah, begitu juga dengan si Kaleb tadi, dia merusakkan mainan kakaknya. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan? Meminta maaf. Tapi apa sikap kakaknya tadi? Kakaknya marah ya, kakaknya marah. Kakaknya bilang gini, kan sudah dibilangin, kenapa tetap dipegang? Tapi adiknya bilang, maaf, aku tidak sengaja. Nah, mereka sampai ribut di situ ya, Nak ya. Lalu orang tuanya ngapain tadi bapaknya? Datang menasihati ya. Nah, mereka bapaknya duduk ambil Alkitab ya. Orang tuanya memberikan nasihat kepada anaknya berdasarkan firman Tuhan. Yaitu tadi dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Katanya kita harus memaafkan dengan lapang hati. Tapi kakaknya marah-marah, nggak terima. Padahal adiknya sudah minta maaf. Si kakaknya ngapain lagi tadi, Nak? Mengungkit-ungkit kesalahan adik yang lalu-lalu. Diungkit-ungkit. Iya, dia pernah makan es krimku, dia pernah merusak bukuku. Tapi kan sudah minta maaf, kata adiknya. Tapi dia tetap mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Terus apa yang dilakukan bapaknya tadi, Nak? Dia mengingatkan juga, emang si kakak ini nggak pernah buat kesalahan ya? Dia berpikir, oh iya, seringkali Nak, kita ketika melihat kesalahan orang lain, kita cenderung mengingatnya, walaupun udah dimaafkan, tapi masih diingat-ingat. Tanpa kita sadari, kesalahan kita itu bahkan mungkin lebih banyak dari kesalahan orang tersebut. Nah begitu tadi kakaknya, tapi ketika dia dengar firman Tuhan, mengampuni harus dengan lapang hati. Dia menyadari, iya ya, kalau sudah diampuni gak usah lagi diungkit-ungkit. Sedangkan Tuhan mengampuni setiap anak-anaknya. Setiap hari saya rasa kita berdosa melalui pikiran kita, perkataan kita. Tapi terus gak kita datang berdoa sama Tuhan, minta ampun. Minta ampun kan, Tuhan ampuni dosa saya. Besok lagi berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Coba Nak, bayangkan berapa kali Tuhan harus mengampuni dosa kita setiap hari. Nah, apalagi sesama kita ya, Nak ya. Sedangkan Tuhan mengampuni kita, apalagi kita pun harus mengampuni orang lain. Nah, Ibu mau tanya, kemarin pas malam tahun baru, siapa di sini yang buat ibadah keluarga bersama? Ada enggak? Ibu buat loh ibadah bersama keluarga. Oke. Minta maaf enggak sama orang tuanya? Pasti, Mak, minta maaf ya, karena aku anak yang nakal. Katanya, padahal besok-besoknya sudah berulah lagi. Orang tuanya langsung marah-marah enggak? Enggak ya, orang tuanya tetap mengasihi dan mengampuninya. Jadi anak-anak yang terkasih, dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 21 sampai 22, coba buka Alkitabnya Matius 18, ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22, katanya begini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Wow, berarti kita harus terus memaafkan ya, Nak ya, walaupun sulit. Ya, Ibu rasa itu tidak gampang, apalagi memaafkan orang yang sama dengan kesalahan yang sama. Tetapi Tuhan katakan apa? Diampuni sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Aduh, berapa kali itu ya? Aduh, coba dulu dikalikan. Aduh, memang Tuhan Yesus ini luar biasa ya. Mungkin bagi kita terlebih dahulu buat Ibu ya, ini dituntut sekali
sebelum ibu sampaikan kepada anak-anak kami, ibu pun, aduh Tuhan sanggup enggak ya kalau memaafkan orang yang sama sampai terus-terusan gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan maha pengampun, jangan menjadi hakim ya. Jangan suka menghakimi orang lain ya. Nah, baik adik-adik yang terkasih, ada 3 hal yang ibu tekankan di dalam kitab Efesus 4 ini ya. Yang pertama tadi kita boleh baca sekali, tetapi hendaklah kamu ramah. Apa artinya ramah, Nak? Coba, apa artinya ramah? Apakah setiap orang di jalan kita sapa, halo, yang tidak kita kenal, kita misalnya pergi ke Panbil, halo, semua disapa, biar dibilang aku ramah disapa? Bukan begitu maksudnya, Nak ya, tetapi kita punya etika yang baik. Walaupun tidak kita kenal, kita punya etika yang baik, kita punya tutur kata yang baik ya. Bukan harus disapa semua, tapi etika kita, Nak, kepada orang yang lebih tua, kepada teman, kepada adik kita ya. Itu maksud Tuhan. Kita harus punya etika yang baik. Yang kedua apa lagi dikatakan di sana? Penuh kasih mesra. Ini pasti tahu. Apa itu dengan penuh kasih mesra? Ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai ya. Apalagi kalau saling kasih katanya, saling memahami ya. Ya, kita harus penuh kasih kata Tuhan walaupun sulit ya, apalagi kalau orangnya sudah menyakiti hati kita, tetapi Tuhan katakan tetap harus penuh kasih mesra. Yang ketiga apa dikatakan, Nak? Saling mengampuni. Pasti kita tahu semua apa artinya saling mengampuni. Tidak mendendam, memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Nah, ada 3 poin tadi yang Ibu sampaikan. Yang pertama, kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Yang kedua, penuh kasih mesra. Yang ketiga, saling mengampuni. Masih banyak lagi, Nak, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam firman Tuhan. Tetapi untuk minggu ini, yang ini aja boleh kita lakukan, sudah luar biasa ya. Kita punya sikap yang baik kepada orang lain, etika yang baik, punya sopan santun, menghargai orang, tidak mendendam, menghormati orang lain. Itu sangat luar biasa. Baik adik-adik yang kami terkasih, ingat yang ketiga ini ya, Nak, biarlah itu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing ya. Karena Tuhan Yesus penuh kasih dan pengampunan. Karena seperti lagunya berkata, betapa besar kasih kemampunanmu Tuhan. Katanya Tuhan penuh kasih dan pengampunan. Jadi kita pun harus menjadikan Tuhan Yesus adalah figur yang patut kita contoh. Walaupun secara kasat mata kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tetapi di dalam roh kita boleh merasakan kasih Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu deh firman Tuhan dari Ibu. Kiranya boleh selalu diingat supaya kita boleh semakin taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia bagi kami. Ajar kami terus Tuhan untuk boleh melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami sangat terbatas Tuhan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami Tuhan dan tinggal bersama kami Tuhan supaya kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembang mereka ya Allah. Bahkan jika saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau topang tangan bagi mereka. Bahkan saat ini biarlah setiap mereka boleh semakin pulih di dalam Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak kami Tuhan yang berulang tahun sepanjang seminggu ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati kehidupannya, harapan masa depannya Allah. Bahkan Engkau berkati juga setiap orang tua anak-anak kami Tuhan. Sebagai orang tua kami boleh berhikmat menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami meminta ampun, kami meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan
Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.